Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sampai pada zodiak yang ke-9, yaitu kita ketemu dengan Sagittarius. Oke, dan kita bakal membacakan segala sesuatunya tentang Sagittarius. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Lemar Haji dan ketemu lagi bersama saya. Dan di sini saya akan membacakan spesial buat Sagittarius tentang keberuntungan dan juga keajaiban untuk Sagittarius di tahun 2022. Apa saja yang terjadi, apa saja yang mungkin ada dalam kehidupan Sagittarius, kita bakal melihat. Dan yang jelas di sini saya juga sekaligus memberikan semacam advice, pencerahan buat teman-teman apabila ada hal-hal yang memang ternyata itu menjadi sebuah masalah dan harus dicarikan solusinya, ya, solusinya. S-nya terlalu tebal. Oke, kadang-kadang lidah itu tidak bertulang gitu kan. S-nya aja cukup S gitu aja, itu tadi tebal banget S-nya. Oke. Yang jelas, terima kasih banget buat teman-teman yang sudah selalu mendukung channel Damar Aji. Dan mohon maaf sekali kalau saya tidak bisa serta-merta kadang-kadang membalas satu persatu. Ya, saya lebih banyak bisa nge-like gitu kan. Karena kalau balas satu-satu tuh kayaknya banyak banget gitu kan. Terus kadang nggak sempat. Tapi di saat-saat tertentu ketika saya senggang, insya Allah saya balesin gitu ya. Oke, tapi kalau yang ada yang belum dibalesin, tolong jangan ngiri. Intinya, I love you all, dan saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah terus mendukung support channel Damar Aji. Dan terima kasih buat yang sudah selalu setia. Terima kasih banget gitu loh, tanpa kalian, tanpa kamu, tidaklah berarti apa-apa gitu kan, dan itu saya tahu banget. Maka dari itu saya mencoba untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Oke, langsung aja kita bakal shuffle kartu buat Sagittarius ya. Kita akan melihat teman-teman Sagittarius, ada apa sih dalam kehidupan Sagittarius gitu kan, terutama di tahun 2022. Yang jelas kita fokuskan kepada hal-hal yang yang berkaitan dengan keberuntungan, dengan rezekinya, dengan pekerjaannya, bisnisnya, dan sebagainya gitu kan. Aduh, ini keluarnya kartunya seperti ini, The Chariot dan juga The Devil. Tapi kita lihat nanti ya, karena saya akan berbicara pada sisi positif gitu. Oke, sudah keluar. Mana tadi? Ini satu. Cukup bagus. Oke. Ya, teman-teman tidak usah terlalu lama ya. Tidak usah terlalu lama, saya akan langsung bacain. Untuk Sagittarius, saya melihat di sini ada satu energi. Ini kan ada The Chariot nih. The Chariot adalah memberi tanda bahwa di sini ada unsur energi negatif dan energi positif. Ada hitam putih, hitam putih. Nah, di situ menunjukkan bahwa kemarin kamu itu kan diliputi oleh situasi dan kondisi yang bikin kamu itu ngerasa kurang nyaman, nggak bersemangat dan sebagainya ya. Itu dirasakan cukup lama. Artinya itu mengganggu kamu. Nah, saya melihat Sagittarius memang dalam masalah finansial cukup ada gangguan-gangguan ya, agak terganggu. Nah, terganggunya itu tentu banyak faktor. Karena saya melihat di sini begini, banyak faktornya itu memang ya kalau misalnya disampaikan atau kita bicara tentang takdir atau fasenya lagi seperti itu ya memang gitu. Cuman kalau saya melihat di sini ada faktor atau penyebab atau hal-hal yang juga berkaitan dengan masalah pasangan kamu. Nah, di sini saya melihat adanya ketidakharmonisan antara kamu dengan pasangan kamu. Nah, di situ membuat kamu selama kemarin, saya bicara kemarin ya. Tapi ini energi juga bisa maju mundur. Kalau misalnya saya bicara kemarin, bisa jadi ini juga masih kamu rasakan. Enggak, bisa jadi masih kamu rasakan, tetapi bisa jadi sudah lewat kemarin atau sedang kamu rasakan di saat ini gitu loh ya. Nah, terlihat di sini ada The Devil. The Devil itu berarti energi yang kurang bagus yang menyertai kehidupan kamu atau keseharian kamu. Di sini otomatis gara-gara atau hal-hal yang disebabkan oleh karena adanya hubungan yang kurang harmonis dengan pasangan, tahu nggak sih bahwa ini bisa berdampak kepada hal-hal lainnya gitu loh. Makanya
penting sekali yang namanya punya pasangan, ya entah itu yang sudah menikah maupun yang belum, keharmonisan itu menjadi sangat penting, gitu loh. Terus berada dalam satu energi di dalam frekuensi yang sama, itu juga sangat penting. Karena apa? Ketika level energi berbeda, energinya berbeda, frekuensinya berbeda, itulah penyebab yang menjadikan semuanya itu bentrok. Energi kamu bentrok. Nah, tanda-tanda energi bentrok adalah satu, kamu tuh ngerasa nggak nyaman lagi ketika dekat sama dia atau ketika komunikasi sama dia. Nah, itu ada ketidaknyamanan, ada perasaan-perasaan yang kayaknya jengah gitu ya, kayaknya nggak nyaman, bawaannya kepengen pergi dari dia dan sebagainya seperti itu. Terus ada lagi perasaan-perasaan selain tidak nyaman adalah perasaan kayak ada rasa khawatir, ya, tanpa alasan yang jelas. Kalau kamu dekat sama dia itu khawatir, ya mungkin khawatirnya terjadi keributan, khawatirnya dia itu bertanya ini itu segala macam, khawatirnya dia membuat pertanyaan-pertanyaan yang bikin kamu tuh tertekan atau ngerasa diinterogasi dan kemudian bikin kamu tuh kayak yang di bawah tekanan dia. Nah, itu gambarannya. Terus tanda bahwa energi kurang cocok, ya, secara level energi berbeda, ya sebenarnya banyak ya. Terus kamu sering berantem gitu kan, hal-hal kecil menjadi permasalahan atau diributkan gitu loh. Jadi ya sederhananya gini, jauh dari yang namanya kenyamanan, jauh dari kebahagiaan, jauh dari rasa tenang. Jadi yang ada khawatir, nggak tentrem, nggak tenang, nggak nyaman gitu kan, bete, bikin marah gitu kan. Nah, dia tuh kadang-kadang bikin, atau kamu tuh gampang kepancing gitu loh, kepancing marah. Karena apa? Seolah-olah dia tuh kayak yang mancing marah terus gitu loh. Ada hal kecil dipermasalahkan, ada hal yang apa ya, yang tidak perlu jadi keributan, bikin keributan gitu loh. Jadi selalu ada ulah-ulah yang membuat kamu tuh tidak nyaman. Nah, itu contoh atau tanda-tanda bahwa sebenarnya level energi kamu tidak cocok. Lalu pertanyaannya, Mas Damar, kalau misalnya keadaannya seperti itu gimana solusinya? Ya, saya selalu mengatakan bahwa solusi itu ada beberapa macam, ada beberapa alternatif. Langkah yang harus kamu lakukan, tetap saya menyarankan untuk melakukan tindakan positif. Tindakan positif itu berarti apa? Ya cobalah untuk perbaiki, cobalah untuk mensinkronkan, menyelaraskan ya antara energi kamu dengan dia, menyelaraskan keinginan-keinginan kamu dengan dia, mengendalikan ego, emosi dan sebagainya ya. Kalau langkah pertama sudah kamu upayakan, sudah kamu lakukan secara berulang-ulang, berusaha dengan keras, tetapi hasilnya kok sama saja, tidak ada perubahan, ya sudah, berarti langkah keduanya adalah sudah nggak usah diterusin gitu loh ya. Karena apa? Yang kita cari itu kan kenyamanan, gitu, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan. Karena apa, teman-teman? Dengan kenyamanan itu akan memudahkan segalanya. Satu, badan kita jadi sehat, pikiran kita fresh, hati kita tenang ya. Mind, soul, and body itu penting. Tiga elemen atau tiga hal tadi itu menjadi penting untuk diperhatikan. Sehingga apa? Sehingga ketenangan itu kita rasakan. Kemudian rezeki menjadi mudah, kesehatan bagus, gitu kan, pekerjaan baik, sosial, masyarakat, pertemanan sosial jadi bagus, gitu loh. Nah, tetapi di sini saya melihat bahwa di tahun 2022 untuk Sagittarius, saya melihat bahwa kamu akan terlepas dari ini semua, ya, dari hal-hal yang tidak mengenakan. The Chariot, the Devil. Di sini ada Ace of Swords. Kamu memulai sesuatu yang baru, melangkah membuka lembaran baru di tahun 2022. Tetapi hal yang paling penting untuk kamu perhatikan adalah modal untuk membuka lembaran baru, kehidupan baru adalah keberanian. Ya, jadi kamu harus memiliki keberanian yang cukup untuk melangkah ya. Kalau memang ternyata dia harus kamu tinggalkan karena memang sudah tidak bisa dipertahankan, it's okay gitu loh. Nggak usah kamu pertahankan ya. Ngapain dipertahankan kalau pada akhirnya ujung-ujungnya tetap membuat kamu nggak nyaman, nggak bahagia, stres lah dan sebagainya. Oke, hidup hanya sekali kawan ya. Jadi nggak usah dibikin ribet, walaupun saya tahu bahwa keadaan-keadaan seperti itu nggak mudah gitu kan. Tetapi kalau boleh saya bilang, saya juga pernah mengalami hal-hal semacam itu ya, semua orang lah ya. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena saya tahu betul mengalami seperti itu, gimana rasanya, situasinya dan sebagainya gitu kan. Nah, artinya bahwa di sini sadari bahwa kehidupan
atau hidup hanya sekali, ya sudahlah gitu loh, bikin enjoy saja, walaupun ada pahitnya, ada sakitnya, itu proses ya. Seperti halnya proses kupu-kupu gitu kan, saat sebelum menjadi kupu-kupu itu kan berproses keluar dari cangkangnya dengan menyakitkan seperti itu gitu kan. Itulah gambarannya seperti itu. Nah teman-teman, jangan lupa untuk membuat agar energi kamu menjadi semakin bagus. Sekali lagi di sini kamu membuka lembaran baru, dan sepertinya saya melihat bahwa secara rezeki kamu di tahun 2022 itu semakin baik ya. Di sini ada Six of Pentacles yang menunjukkan bahwa di situ ada kerejekian, semacam kerejekian yang bagus. Nah, tetapi di sini ada pesan yang tersirat di dalamnya bahwa ketika untuk menarik rezeki agar lebih baik, ya jangan nunggu rezeki udah bagus baru kamu berbagi. Kamu berbagilah, mulailah belajar berbagi dari sekarang, ya. Jangan nunggu berbagi pada saat kamu pada saat kamu itu rezekinya sudah bagus gitu, jangan. Tapi justru di saat kamu rezekinya masih berproses untuk bagus, ini perbanyak berbagi rezeki, bersedekah dan sebagainya. Agar seolah-olah kamu di sini menanamkan kebaikan-kebaikan ya, as of once, menanamkan kebaikan-kebaikan yang pada akhirnya nanti akan tumbuh dan menuai kebaikan juga. Dan itu pasti ya, karena hukum alam ini tidak pernah salah, hukum-hukum Tuhan tidak pernah salah gitu kan. Jadi silahkan berbagilah dan tanamkan kebaikan-kebaikan di sekitar kamu, oke? Baik, kalau begitu kita langsung lanjutkan kembali shuffle kartu untuk baris kedua. Kita akan melihat keberuntungan dan keajaiban apalagi untuk Sagittarius di tahun 2022. Sagittarius, tidak hanya Sagittarius Cross Watcher juga boleh nonton kok ya. Kita lihat Sagittarius. Oke. Ya, sip. Di sini ada The Hermit, ada Page of Pentacles ya. The Hermit itu berarti menunjukkan bahwa kamu memang di tahun 2022 masih ada semacam proses yang harus kamu jalani, proses pencarian untuk menciptakan keajaiban-keajaiban berikutnya, keberuntungan yang berikutnya. Artinya bahwa secara keberuntungan dan keajaiban sudah ada indikasi-indikasi yang semakin baik. Nah, di sini saya melihat bahwa untuk Sagittarius memang masih ada semacam proses-proses yang harus dijalanin di tahun 2022 ini. Tetapi nggak usah khawatir bahwa di sini atau di tahun ini adalah sebuah tahun yang mencerahkan buat teman-teman Sagittarius. Jadi artinya bahwa masih ada perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan. Prinsipnya sama gitu loh, semua juga pasti melakukan perjuangan-perjuangan untuk memperbaiki segala keadaan. Tetapi di sini ada poin-poin yang memang saya harus sampaikan ke teman-teman Sagittarius bahwa pertama tadi bahwa kamu bisa mengatasi segala situasi yang selama ini membebani kamu, dan kemudian kamu siap sekali membuka lembaran baru dengan keberanian tadi ya. Terus ada potensi di sisi rezeki atau di masalah rezeki itu semakin baik juga ya, dan berbagilah di situ. Mulailah dengan menanamkan kebaikan-kebaikan, meski di sini kamu masih mencari celah, peluang, opportunity-nya kamu masih cari dan sebagainya. Di sini kamu akan bertemu dengan orang yang juga nanti akan membantu kamu juga ya. Maka berbaiklah sama orang, berbaiklah hati, karena gini teman-teman, bahwa kebaikan hati, energi yang baik dalam diri kita itu sebetulnya akan menebar, memancar ke alam semesta, dan otomatis itu akan menciptakan kebaikan-kebaikan yang datang kepadamu, gitu loh. Jadi prinsipnya kurang lebih seperti itu. Sehingga di sini kita belajar baik, kita belajar meningkatkan kualitas energi dan kualitas diri kita sendiri, performa kita. Kita bisa juga melakukan yang namanya self empowerment. Kita juga bisa melakukan
kita juga bisa melakukan yang namanya self empowerment, terus kemudian memperbaiki diri dan seterusnya seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya selanjutnya apa kira-kira yang menjadi sebuah keberuntungan bagi Sagittarius. Nah, hilangkan kebimbangan ya. Jadi jangan bimbang terus ya, jangan bimbang ya. Bimbang gentolet itu Bambang. Jadi hilangkan ya. Jadi perasaan-perasaan galau, bimbang hilangkan, dan di sini sudah saya katakan bahwa kamu harus membuang energi-energi negatif yang masih selalu mengganggu kamu. Oke? Nah, The Magician. Nah, di sini kamu juga akan mendapatkan apa ya, kayak semacam pencerahan-pencerahan, kamu mendapatkan sebuah mukjizat ya, kayak semacam Tuhan memberikan sesuatu atau kemampuan-kemampuan lewat kesehatan kamu, lewat kemampuan kamu, ide kreativitas kamu dan sebagainya. The Magician itu menunjukkan bahwa kamu nanti akan diberikan semacam keberuntungan atau keajaiban, banyak akal, banyak ide, banyak alternatif. Nah, itu gambaran yang kamu dapatkan ya. Artinya kamu di situ memiliki kemampuan-kemampuan yang tiba-tiba katakanlah muncul di dalam diri kamu, ide-idenya, kekuatan kamu berpikir, kreativitasnya dan sebagainya. Nah, di samping itu saya melihat lagi di sini ada Knight of Cups ya, bahwa di sini akan ada orang yang datang ya, membantu, memberikan semangat, alternatif, bantuan-bantuan yang kamu butuhkan. Bantuan mungkin tidak harus selalu berupa materi, berupa uang gitu kan. Karena gini teman-teman, ini hal yang penting sekali. Kadang-kadang kita perlu dibantu oleh orang lain, atau mungkin kadang-kadang kita ingin membantu orang lain, tetapi tidak serta-merta kita membantu membackup secara keseluruhan, secara materi atau dalam hal uang. Ya kan? Karena prinsipnya setiap orang itu kan sudah punya kebutuhan masing-masing. Kalau bisa kita jangan sampai melibatkan orang atau membuat orang lain itu menjadi terlibat di dalam masalah kita, di dalam kehidupan kita ya. Tetapi sekedarnya saja. Nah, bantuan-bantuan dari orang lain itu bisa bentuknya macam-macam ya. Tetapi yang boleh saya sampaikan di sini atau jadikan ini sebagai semacam prinsip, jangan mengharapkan bantuan orang itu serta-merta dalam bentuk uang, materi gitu kan. Tetapi ketika ada orang yang membantu kamu dalam bentuk ilmu, memberikan solusi, pencerahan, advice, itu adalah hal yang sangat penting dan luar biasa. Dan yang paling penting adalah ketika kamu kepengen bantuan dari orang lain, bantuan itu kalau bisa dalam bentuk suatu keilmuan ya, ya. Jadi kalau saya pribadi prinsipnya gini, bantu orang lain gitu loh, tidak harus dalam bentuk selalu materi atau uang. Itu boleh ya, tetapi yang jelas kan kita tidak bisa selalu ya, kecuali memang ya itu sekali lagi kita punya kebutuhan-kebutuhan sendiri yang juga sama dengan orang lain ya. Bantu, jadi kalau misalnya orang lain kepengen mendapatkan ikan ya, kalau bisa bantulah dia, kita berikan pancingnya atau kailnya agar dia bisa mendapatkan ikan-ikan sendiri ya. Nah, kail ini adalah sebuah simbol, yaitu tadi ilmu, skill gitu kan, pengalaman yang bisa dibagikan kepada orang lain. Oke? Karena ilmu itu juga mahal, ilmu itu juga didapatkan itu tidak serta-merta dengan free, dengan gratis, enggak. Ya, ada sebagian yang free, gratis di ilmu kehidupan kita, tapi juga ada secara formal, itu kan juga ada ilmu-ilmu yang harus kita pelajari secara sistematis, terkonsep, ada kurikulumnya dan sebagainya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Sehingga saya membaca dan melihat di sini kamu akan mendapatkan bantuan atau orang datang ke kamu, membantu kamu secara ilmu, secara sharing dan sebagainya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat buat teman-teman Sagittarius, bermanfaat buat teman-teman semuanya, sehingga teman-teman tetap semangat, tetap bisa mendapatkan solusi terbaik ya. Tetapi yang jelas sekali lagi, keberuntungan dan keajaiban untuk Sagittarius di tahun 2022 sudah terlihat ya di sini, gambaran-gambarannya seperti apa. Oke, selamat berjuang, mudah-mudahan sukses selalu dan diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu nonton video ini dan selalu support untuk channel Damar Aji. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.